Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam kepada adik-adik dari siswa SMAN 1 Negeri Jember ya. Bertemu lagi dengan saya, Kak Novian, dalam agenda kegiatan yang sama, namun kakak ganti kegiatannya dalam bentuk daring ya. Jadi harapannya adik-adik bisa eh, layaknya belajar seperti pada biasanya kita bertemu ya. Jadi silakan disiapkan kalkulatornya, disiapkan tabel prediknya, buku catatannya silakan dikeluarkan ya. Hari ini kakak akan melanjutkan materi pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Harusnya adik-adik akan menonton video ini pada tanggal 30 April ya, besok hari Kamis ya. Oke. Last course ya, kita sudah belajar tentang satuan konsentrasi ya. Hari ini kakak akan lanjutkan pembahasan tersebut ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai agenda kegiatan hari ini, baiknya kita buka dulu dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari ke depannya bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Berdoa dalam hati bisa dimulai. Ya, berdoa bisa dicukupkan. Oke, kakak akan mereview dulu apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemarin kan kita belajar tentang satuan konsentrasi nih, ya. Di mana satuan konsentrasi ini pada dasarnya cuma satu, membedakan larutan mana yang pekat dan larutan mana yang encer. Nah, satuan konsentrasi yang kakak ajarkan kemarin itu tuh ada empat. Nah, satuan konsentrasi yang pertama itu adalah molaritas. Nah, molaritas ini disimbolkan sebagai M besar ya. Nah, di mana molaritas ini bisa didapatkan dari molnya zat terlarut dibagi volumenya larutan, gitu ya. Nah, ini dalam satuan mol, ini juga dalam satuan liter, gitu ya. Boleh nggak Kak yang bawah pakai mililiter? Boleh, atas yang atas atau asal yang atas pakai milimol, gitu ya. Pokoknya perbandingannya harus tetap, ya. So, basically di sini kita dapat bahwasanya mol per liter itu pada dasarnya adalah molar. Itu satuan konsentrasi yang pertama. Satuan konsentrasi yang kedua itu adalah adiknya, yaitu molalitas. Ya, dia disimbolkan dengan M kapital di sini ya. Nah, berbeda sedikit dengan kasus yang tadi, kalau molaritas itu mol terlarut dibagi volume larutan. Nah, kalau di sini mol terlarut juga, tapi dibagi dengan massa dari pelarutnya. Ini dalam satuan mol, ini dalam satuan kilogram. Boleh nggak Kak ini pakai gram? Boleh, atas yang atas harus pakai milimol gitu ya. Gitu. So, basically di sini kita dapat bahwasanya mol per kilogram itu adalah molar ya. Tolong adik-adik pahami perbedaannya di sini. Jadi, mol per liter itu adalah molar, mol per kilogram itu adalah molal. Ya, that's it. Itu perbedaannya ya. Mol per liter adalah molar, mol per kilogram adalah molal ya. Molaritas ini adalah eh, konsentrasi ya, salah satu jenis dari konsentrasi. Kalau satuannya dibacanya molar. Jadi ada konsentrasi HCl misal 3 molar, 7 molar, 12 molar dan lain sebagainya. Jadi M ini dibacanya molar ya. Kalau M ini dibacanya molal ya, gitu. Kemudian satuan konsentrasi yang ketiga itu kita sebutnya sebagai fraksi, teman ya. Fraksi ini disimbolkan sebagai X. Dan fraksi itu ada dua jenis nanti ya. Ada fraksi terlarut pun ada pula fraksi pelarut ya. Fraksi terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi mol total, yaitu terlarut ditambah pelarut. Sementara fraksi pelarut itu molnya pelarut dibagi mol total, yaitu terlarut ditambah pelarut. Di mana kita tahu ya jumlah antara fraksi terlarut kalau ditambahkan dengan fraksi pelarut itu hasilnya sama dengan satu. Oke? Nah, yang terakhir itu adalah satuan konsentrasi dalam bentuk persen. Ya, kita tahu udah simbolnya jelas sama dengan persen gitu ya. Persen ini ada tiga jenis yang kakak jabarkan kemarin ya. Ada persen berat per berat, ada persen volume per volume, dan ada persen berat per volume ya. Intinya rumusnya bakalan sama di sini ya. Pokoknya sejumlah terlarut dibagi sejumlah larutan dikali 100%. Kalau berberat berat per berat ya pakai massa semuanya ya. Jadi massa dari terlarut dibagi massa dari larutannya.
Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Gitu. Kalau volume per volume ya yang atas pakai volume dari terlarutnya dibagi volume dari larutannya. Dikalikan dengan 100% gitu ya. Kalau B per V ya massa dari pakai berat ya di atas ya, yang bawah pakai volume ya. Volume larutan. Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Ya, gitu. Selesai. Ini adalah 4 jenis satuan konsentrasi ya. Dan kakak juga cerita kemarin, konsentrasi kan tujuannya untuk membedakan larutan yang encer dan pekat gitu ya. Nah, larutan yang encer, seencer-encernya larutan, itu molaritas dan molalitasnya kecil. Tapi sebesar-besarnya nggak ada batasnya. Artinya range dari molaritas itu ya di atas 0 sampai tak hingga gitu ya. Sampai 8 terbalik. Sampai 8 miring. 8 tidur gitu ya, atau infinite. Molaritas pun sama. Mulai dari 0 sampai tak hingga. Tapi kalau fraksi ada range-nya. Seencer-encernya larutan fraksinya 0, sepekat-pekatnya fraksinya 1. Dan kalau persen dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah ini 4 satuan konsentrasi yang kita bahas kemarin gitu ya. Silakan adik-adik langsung keluarkan kalkulatornya. Di sini kita akan coba beberapa latihan soal yang kita ambil langsung dari UAS TPB di ITB tahun 2023 ya. Contoh soal yang pertama. Hitung persen berat CH3COH dalam 7 mili larutan asam cuka dengan kerapatan sekian yang mengandung sekian gram CH3COOH. Berarti yang ditanya di sini adalah persen berat CH3COH ya. Kalau nggak dikasih tahu persen berat apa, berarti otomatis dia dianggap B per B ya. Namanya juga persen berat ya. Kalau ini disebutnya persen volume, kalau ini disebutnya persen berat per volume. Ini kan persen berat yang ditanya ya. Jadi sebenarnya yang ditanya adalah persen berat B per B dari asam cuka. Nah, rumusnya kan sama dengan massa terlarut dibagi massa dari larutan dikali dengan 100%, no? Gitu. Sementara kita tahu larutan ini adalah larutan asam asetat CH3COOH. Namanya juga larutan, berarti dia terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut, gitu ya. Zat terlarutnya jelas si CH3COOH itu. Zat pelarutnya bisa adik-adik tebak lah ya. Zat pelarutnya adalah si H2O, molekul air ini, ya. Gitu. Nah, katanya di sini terdapat 7 mili larutan asam cuka dengan kerapatan sekian yang mengandung sekian gram CH3COH. Berarti itu adalah massa dari zat terlarutnya, yaitu 0,3567 gram. Nah, kalau 7 mili ini kira-kira apa ya? 7 mili itu adalah volume dari larutan gitu ya. Bukan volume dari pelarut ya, tapi volume dari larutannya. Ya, di mana volume larutan ini adalah campuran antara terlarut ditambah pelarutnya ya. Jadi volume larutannya sama dengan 7 mililiter. Nah, kan massa terlarutnya udah punya nih. Artinya ini sudah aman. Tinggal ininya berapa massa larutannya. Nah, kita bisa pakai informasi densitasnya ya. Nah, kita tahu kan ya, di sini rho itu adalah perbandingan antara massa dengan volume. Kalau kakak ingin mencari massa, ya berarti sama dengan perkalian antara rho dikalikan dengan volume. Lah, kalau massa dari larutan yang mau dicari, ya rho-nya larutan kali volumenya larutan ya. Berapa massa larutannya? Rho larutannya kan sama dengan 1,008 nih. Satuannya jangan lupa ditulis gram per mililiter ya. Sementara volume larutannya itu adalah 7 mililiter. Ya udah, kalikan saja di sini ya. Langsung pakai kalkulatornya 1,008 dikalikan dengan 7. Itu hasilnya sekitar 7,056. Satuannya sudah dalam bentuk gram. Inilah massa larutannya. Massa terlarut sudah punya, massa larutan sudah punya, tinggal pindah ke rumus awal tadi. Masukin di sini 0,3567 gram dibagi dengan 7,056 gram dikali dengan 100%. Gramnya saling meniadakan, persenlah yang didapat nanti ya. Gitu. Nah, jadi kalau dihitung di sini dapatnya sekitar 5,05527% ya. Gitu. Silakan adik-adik coba hitung menggunakan kalkulatornya ya.
Bisa di pause dulu videonya kalau mau coba menghitung ya, atau kalau sudah dapat ya kita bisa lanjut gitu ya. Tuh, ini sederhana ya, masih soal nomor satu ya. Sekarang soal nomor dua. Oke, hitung jumlah air yang harus ditambahkan pada bla 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 gitu ya. Jadi jumlah air yang ditanya ya. Atau artinya kita menanyakan masa pelarutnya berapa gitu ya. Yang harus ditambahkan pada larutan urea untuk membuat persen berat larutannya adalah 16,2% gitu ya. Nah, jadi kita kerjakan yang A dulu ya. Di sini kita udah tahu ya. Masa terlarutnya dari urea itu adalah, atau kita gini dulu lah ya, biar kebayang. Jadi larutan yang A ini adalah larutan dari urea, NH2 dua kali CO. Namanya juga larutan berarti terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, di mana zat pelarutnya adalah urea itu sendiri dan zat pelarutnya adalah air. Di sini masanya udah ada. Massa dari ureanya atau massa dari zat pelarutnya adalah 5 gram. Ya. Nah, yang ditanya adalah massa pelarutnya berapa di sini. Gitu. Nah, informasinya dapat dari mana? Ya, dapat dari persentase beratnya ini. Nah, katanya persen berat dari larutan ini, NH2 2 kali CO, itu sama dengan 16%. Dimana kita tahu rumusnya tadi sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan, toh? Gitu. Ya, dikali dengan 100%. Nah, persennya ini bisa saling meniadakan. Serat, seret bilang 100-nya pindah ke kiri. Jadi 16 dibagi 100 itu 0,16 toh. Sama dengan massa terlarutnya bisa dimasukkan 5 gram dibagi massa dari larutan. Akibatnya kakak bisa cari berapa di sini massa larutannya. Gitu ya. Berarti massa larutannya sama dengan 5 gram dibagi dengan 0,16 tadi. Ya. Nah, ini kalau dihitung 5 dibagi 0,16 hasilnya sekitar 31,25. Satuannya gram ya. Nah, yang ditanya adalah massa pelarutnya berapa atau jumlah airnya berapa. Tentu ini bukan jawabannya karena ini masih massa larutan. Kita tahu larutan kan terdiri dari zat pelarut dan zat pelarut. Yang artinya kalau kita ngomongin massa dari sebuah larutan, itu merupakan penjumlahan antara massa dari zat pelarut ditambah massa pelarut. Nah, massa pelarutnya saja yang kita cari. Ya udah kalau ini dimasukkan 31,25 gram, massa terlarutnya sama dengan 5 gram, ditambah dengan massa pelarut. Berarti kita bisa cari massa pelarutnya sama dengan berapa. Ya, berarti ini tinggal dikurangi 5 atau hasilnya 26,25 gram. Itulah yang bisa kita pindahkan ke sini. 26,25 gram. Gitu ya. Selesai. Jadi massa pelarut yang ditanya pada soal ini. Gitu ya. Nah, sekarang adik-adik silakan coba untuk subsoal yang B. Ya. Silakan videonya bisa di pause ya. Silakan coba kerjakan untuk yang B ya. Jadi try your best di sini ya. Silakan videonya adik-adik bisa pause, coba dihitung dan coba dikerjakan ya. Caranya sama persis, langkahnya sama persis seperti yang tadi. Oke? Berikutnya, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nah, yang ini rada susah ini ya. Yang nomor 3, hitung molalitas dari tiap larutan berikut ya. Mulai dari yang A nih, kita tahu ya, kita akan mencari molalitas ya. Molalitas tadi simbolnya M yang sama dengan molnya terlarut dibagi dengan masanya pelarut gitu. Cuma yang dikasih tahu di sini adalah molaritas. Jadi intinya soal yang A ini diminta untuk merubah molaritas ini menjadi molalitas ya. Nah, kita tahu kita punya sebuah larutan NaCl. Ya, di mana NaCl ini konsentrasinya adalah 2,5 molar ya. Makanya tiada hentinya kakak tadi bilang bahwasanya mol per liter itu adalah molar dan mol per kilogram adalah molal ya. Jadi kalau di sini daripada menulis 2,5 molar, mending ditulis aja 2,5 mol per liter. Apa Kak gunanya? Gunanya ada.
Gunanya nanti kita bisa mempermudah asumsinya. Karena kalau misal kakak asumsikan mol terlarutnya adalah 2,5 mol, otomatis volume larutannya itu harus sama dengan 1 liter. Loh, kok bisa begitu, Kak? Nah, ingat lagi, karena molaritas itu kan sama dengan perbandingan antara mol terlarut dibagi dengan volume dari larutan. Iya toh? Jadi kalau mol terlarutnya 2,5 mol, maka volume larutannya berapa supaya konsentrasinya tetap 2,5 molar atau mol per liter. Jadi otomatis volume larutannya jadi 1 liter. Asumsi inilah yang bisa saya pakai. Ya. Nah, di sini kan sudah ada. Mol terlarutnya artinya sudah aman ya. Jadi sudah aman, sudah dapat ya sama dengan 2,5 mol. Tinggal cari berapa massa pelarutnya. Nah, massa pelarutnya bisa lagi-lagi kakak terapkan atau fungsikan densitasnya di sini ya. Densitas itu kan perbandingan antara massa dibagi volume nih. Oke? Berarti kalau kakak ingin mencari massa itu sama dengan perkalian antara rho dibagi dengan dikali dengan volume ya. Kalau massa larutan yang mau dicari, rho larutan kali volume larutan. Berapa sih massa larutannya? Masukin rho-nya 1,08 gram per mililiter dikalikan volumenya. Ini kan masih liter, nggak setara dong kalau dimasukin sini. Harus dalam mililiter ya. Jadi 1000 mililiter. Hilang mililiternya ya. Jadi didapatkan sekitar 1080 gram. Dan ingat, ini masih massa larutan. Ya, yang kita butuh di sini adalah massa pelarut. Ya, kita tahu massa larutan itu, oke? Massa larutan itu tadi sama dengan apa? Sama dengan massa dari terlarut ditambah massa dari pelarut. Ya, minimal kita tahu massa terlarutnya dulu berapa supaya bisa dapat massa pelarutnya nanti. Nah, massa terlarutnya bisa dapat dari sini ya. Ya, kan massa itu sama dengan mol dikali dengan mr kan? Ya kalikan aja, molnya kan sudah punya Kakak. 2,5 mol dikalikan mr dari NaCl itu 58,5 ya gram per mol. Bisa coba dihitung ya untuk mencari mr-nya ya. Nah ini kalau kakak hitung 2,5 dikali 58,5 ini hasilnya sekitar 146,25 gram. Bisa lah dimasukkan di sini. Jadi massa larutannya 1080 gram sama dengan 146,25 gram ditambah massa pelarut. Carilah dari sini massa pelarutnya ya. Sama dengan 1080 dikurangi jawaban yang tadi. Atau 933,75 gram. Karena kita butuhnya dalam satuan kilogram massa pelarutnya, maka ini dirubah dulu ke dalam kilogram atau 0,93375 kilogram. Ini adalah massa pelarutnya. Dimasukkanlah ke sini. Oke? Jadi ini tinggal dibagi sama 0,93375 kilogram. Dicarilah molalitasnya ya. Nah, ini kalau kakak hitung dapatnya sekitar 2,67376 ya. Satuannya adalah mol per kilogram. Di mana basically mol per kilogram itu adalah molal ya. Gitu. Selesai. Jadi dapat molalitasnya. Jadi sebenarnya soal nomor 3 ini kita mengubah satuan konsentrasi molar menjadi molal. Ya, molaritas menjadi molalitas. Oke, aman ya? Nah, sekarang untuk subsoal yang D, ya, silakan adik-adik coba try your best, ya. Tapi kakak mau kasih tahu clue-nya dulu di sini untuk subsoal yang B, ya. Jadi di sini dikasih tahu persen berat dari lautan KBR, ya. Sementara yang ditanya adalah molalitas. Jadi sama, harus punya mol terlarutnya, harus punya massa pelarutnya, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mencari molalitas, yaitu mol terlarut dibagi massa pelarut. Ini harus dalam satuan mol, dan ini harus dalam satuan kilogram. Dari apa? Kita punya sebuah larutan KBR, ya, di mana persentasenya adalah 48,2%. Ini persen berat ya, gitu. Namanya juga larutan, berarti terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, di mana zat terlarutnya adalah KBR,
dan zat pelarutnya adalah air. Gitu ya. Baru di sini kita main asumsi. Ya. Kita anggap larutan ini masanya adalah 100 gram. Otomatis massa dari KBR-nya atau massa dari zat pelarutnya kita bisa tahu dong. Sama dengan 48,2% dari 100 atau 48,2 gram. Otomatis massa pelarutnya adalah sisanya. Gitu ya. Jadi sisanya sekitar berapa ini? 51,8 jadinya. Satuannya gram. Nah, silakan dari adik-adik rubah ini ke molnya berapa, rubah ini ke kilogramnya berapa, dimasukkan ke rumus ini, cari molaritasnya sampai dengan berapa. Gitu ya. Oke. Silakan video ini bisa di pause dan adik-adik bisa coba mulai mengerjakan. Oke, silakan di pause dulu videonya. Silakan coba di solve. Try your best. Oke, berikutnya. Kakak lanjutkan ke soal nomor 4. H2SO4 pekat itu digunakan di laboratorium. Ya, katanya persen beratnya adalah 98%. Yang ditanya adalah molalitas dan molaritasnya. Oke, kita kerja satu-satu nih ya. Pertama, kita dikasih tahu ada sebuah larutan dari asam sulfat. H2SO4. Persentasenya udah ada 98% di sini ya. Namanya juga larutan berarti terdiri dari zat pelarut dan zat pelarut gitu ya. Zat pelarutnya otomatis adalah asam sulfat itu sendiri dan zat pelarutnya adalah air. Tuh ya. Ya udah kita pakai asumsi yang sama. Anggap kalau di sini massa dari larutan H2SO4 ini adalah 100 gram, otomatis massa terlarutnya adalah 98% dari 100 gram atau 98 gram. Dan massa pelarutnya itu adalah berapa? 2 gram. Ya. Kalau mau cari molalitas sederhana, mol terlarut dibagi massa pelarut. Ya. Carilah berapa mol terlarutnya dulu. Ya. Mol terlarutnya kita bisa dapetin dari sini ya. Dari massa dibagi dengan MR. Ya. Nah, MR-nya dari H2SO4 kalau kita hitung, S itu kan 32 ditambah 16 kali 4 ditambah 2 ya. Itu ternyata 98. Jadi kalau dimasukin di sini 1 gram, kok 1 gram, 98 gram, dibagi dengan MR-nya 98 gram per mol, ini didapatkan molnya sama dengan 1. Ya, jadi masukinlah di sini 1 mol. Nah, massa pelarutnya sederhana, pakai ini, 2. Cuma 2 ini dirubah ke kilogram dulu ya, jadi dikalikan 10 pangkat min 3. Satuannya kilogram. Ya. So, di sini kita akan dapatkan 1 dibagi 2, 10 pangkat min 3, itu hasilnya sekitar 500 molal. Ya, 500 mol per kilogram atau mol per kilogram ini nanti akan sama dengan molal ya. Sudah dapat molalitasnya. Sekarang tinggal kita cari molaritasnya. Bedanya atasnya tetap mol terlarut, bawahnya kita pakai volume larutan sekarang ya. Gitu. Mol terlarutnya kan sama toh, sama-sama 1 mol ya. Tinggal volume larutannya. Kira-kira bisa dapat dari mana? Dapat dari densitasnya. Gitu. Karena di sini sudah ada informasi ya. Densitasnya sama dengan sekian, ya kita bisa cari berapa volume larutan. Ya. Karena tadi kita tahu rho itu sama dengan massa per volume, berarti kalau volume itu sama dengan massa dibagi dengan rho. Massanya siapa? Massanya larutan. Rho-nya siapa? Rho-nya larutan. Gitu ya. Masukin data-data yang ada. Massa larutannya sama dengan 100 gram ya. Bukan yang 98 ya. Ini massa pelarut bukan juga 2 gram. Ini massa pelarut. Tapi massa larutan yang ditanya di sini. Ya. Nah, dibagi rho-nya sama dengan 0,798 gram per mililiter. Oke, silakan langsung dieksekusi di sini. 100 dibagi 0,798. Ya. Hasilnya sekitar 125,31 mililiter. Oke, masukkanlah ke sini. Tapi kakak butuhnya dalam liter. Jadi 125,31 ini dibagi dulu sama 1000 biar jadi liter ya. Nah, kalau dikerjakan itu dapatnya sekitar 7,98.
mol per liter. Atau mendekati 8 lah ya. Satuannya adalah molar. Baru di sini kita bisa dapat molaritasnya dan molaritasnya. Oke? Aman ya di sini ya. Sederhana intinya ya. Orang yang pandai bab ini, cairan dan larutan adalah orang yang pandai mengubah-ubah satuan konsentrasi. Molaritas ke molaritas, molaritas ke molaritas, molaritas ke fraksi, fraksi ke molaritas, molaritas ke persen, persen ke fraksi, persen ke molaritas, dan lain sebagainya. Ya. Orang yang pandai mengubah itu adalah orang yang pandai cairan dan larutan. Oke? Nah, di sini untuk yang A dan B kasusnya sama. Kasusnya sama. Jadi silakan adik-adik pause videonya. Silakan coba dikerjakan. Try your best untuk yang A dan B. Oke, silakan di pause dulu videonya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke yang C. Ya, kakak mau jelaskan untuk yang C. Jadi prinsipnya begini. Nah, kita punya larutan yang punya persen berat etanol. Kita tahu ya, etanol itu punya rumus kimia ya. Etanol itu rumus kimianya C2H5OH. Ya, ini etanol. Oke. Jadi kita punya sebuah larutan. Ini untuk yang C ya. Larutan dari etanol C2H5OH. Persen beratnya adalah 10%. Namanya juga larutan, berarti terdiri dari zat pelarut pun terdiri dari zat pelarut. Zat pelarutnya otomatis C2H5OH itu, dan zat pelarutnya adalah air di sini ya. Zat pelarutnya adalah air. Oke? Nah, kemudian dari sini, katanya yang ditanya adalah volume larutan sama dengan berapa? Jika mengandung 0,125 mol etanol. Jadi mol dari etanol atau mol dari terlarut, kan etanol itu terlarut di sini ya. 0,125 mol itu harus kita rubah ke massa dulu. Berapa massa terlarutnya? Caranya, molnya tinggal dikalikan dengan mR-nya. Berapa mR-nya ya kalau dihitungnya? Kalau dihitung sama dengan 46 ini ya, gram per mol. Ya, hingga kalau dihitung itu dapat satunya dalam gram ya. Nah, kalau dihitung ini dapatnya sekitar 5,75. Satuannya dalam gram ya. Bisa kakak pindahkan ke sini. Jadi massa terlarutnya itu sama dengan 5,75 gram. Nah, kalau sekarang pakai asumsi yang tadi, ya kalau tadi kan kita pakai asumsinya gini. H2SO4-nya dianggap 100 gram, maka 98% di sini adalah 98 gram. Nah, kasus ini sama. 10%-nya adalah 5,75 gram. Nah, 5,75 gram ini 10% dari berapa? Otomatis di sini adalah 57,5 gram dong. Karena 10% dari bilangan ini adalah si makhluk ini. Gitu. Kalau massa planetnya tinggal dikurangi. Gitu. Jadi 57,5 tinggal dikurangi jawaban yang tadi. Atau hasilnya sekitar 51,75. Satuannya gram. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Belum tentu. Karena dia nanyanya volume gitu ya. Volume dari larutan ya. Kalau ini masih massa larutan. Berarti kita pakai rho-nya. Rho itu kan perbandingan massa per volume. Kalau kita mau cari volume, berarti sama dengan perbandingan massa dibagi rho. Kalau volume larutan, massanya larutan, rho-nya larutan. Massa larutannya udah punya tuh, 57,5 gram. Tapi rho larutannya kita pakai informasi di soal 0,984. Satuannya gram per mililiter. Oke? 57,5 kita bagi dengan 0,984 ya. Ini hasilnya sekitar 58,434, satuannya otomatis mililiter ya. Inilah volume dari larutan. Yang ditanyakan volume larutannya ya. So the right answer is 58,434 ya. Ini jawabannya. Oke? Jangan lupa video ini di pause untuk adik-adik kerjakan
A dan B, cari molalitasnya dan cari molalitasnya. Oke? Silakan bisa sambil di pause. Kalau sudah bisa lanjutkan videonya ya. Oke. Oke, kalau sudah nomor 6 sama langkahnya ya. Nomor 6 ini silakan adik-adik pause dulu videonya dan silakan try your best di sini ya. Tuh, silakan adik-adik bisa pause videonya, mulai coba untuk mengerjakan. Hati-hati di sini bukan lagi etanol, tapi metanol sehingga rumus kimianya berbeda, MR-nya pun berbeda. Molaritas yang ditanya ya, jadi mol terlarut dibagi dengan volume larutan. Oke, silakan di pause ya. Kalau sudah, kakak lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, sekarang ada sebuah larutan ini ya. Ceritanya di sini ada sebuah larutan yang ternyata larutan ini dibuat dari 3 komponen penyusun, yaitu C7H16 ya. Bagi yang sudah belajar hidrokarbon harusnya udah tahu ya. Ini namanya adalah heptana ya. C8H18 ini namanya oktana dan C9H20 ini namanya nonana ya. Mereka bertiga itu ada di dalam bensin ya. Jadi sebenarnya larutannya ini adalah larutan dari bensin atau bahan bakar gitu ya. Molnya masing-masing dikasih tahu ya. Ini 1,28, ini 2,92, dan ini adalah 2,64. Ya, satuannya semuanya dalam bentuk mol. Nah, sekarang yang ditanya adalah fraksi. Ya. Fraksi kan tadi yang kakak tulis cuma ada dua, fraksi terlarut ditambah fraksi terlarut dan fraksi pelarut. Nah, kalau komponennya banyak, terlarutnya bisa lebih dari satu. Jadi nulisnya begini fraksinya. Fraksi dari C7H16 itu berarti sama dengan molnya dia, C7H16, kita bagi sama mol totalnya. N totalnya di sini sama dengan berapa ya? Jumlah kanan dulu di sini ya untuk dapetin N totalnya ya. Jadi 1,28 ditambah 2,92 ditambah 2,64 itu hasilnya sekitar 6,84. Masukinlah satu-satu ya. Jadi berapa mol dari C7H16-nya? 1,28. Mol totalnya 6,84 ya. So, hasilnya adalah 0,18713 ya. Hal yang sama silakan adik-adik pause nanti videonya ya. Silakan adik-adik kerjakan secara mandiri untuk mencari fraksi dari C8H18 dan fraksi dari C8H18 ini tulisnya nggak jelas ini. C8H18 ya dan fraksi dari C9H20 ya. Nah, ini ya. Silakan adik-adik pause videonya untuk mencari dua angka ini ya. Berikutnya yang akan kakak jelaskan itu adalah itu kan untuk yang A nih. Nah, untuk yang B gimana? Fraksi persen mol tiap komponen tinggal fraksi yang tadi kita hitung dikalikan sama 100. Jadi 0,1873 ya. Ini tinggal dikalikan sama 100% ya. Hasilnya jadi berapa? 18,73% ya. Cara yang sama silakan diterapkan pada ini dan ini ya. Pokoknya total fraksi ini kalau dijumlah dari sini totalnya adalah 1. Kalau ini semua ditotalkan, totalnya adalah sama dengan 3. Kok 3? 100 ya. Oke ya, totalnya jadi sama dengan 1. Oke, silakan coba adik-adik kerjakan untuk mencari fraksi dari C8H18 dan fraksi dari C9H20 ya. Jadi fraksi dari oktana dan nonana. Silakan bisa di pause videonya, cari fraksinya dan cari persen mol tiap komponennya. Oke, kalau sudah selesai, ya, kakak akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini cerita tentang fraksi nih ya.
Berapa fraksi mol dari asam nitrat di dalam larutan HNO 370%? Ya. Jadi yang ditanya adalah fraksi mol dari asam nitrat. Sementara yang dikasih tahu di sini adalah persennya. Jadi persen beratnya yang dikasih tahu gitu ya. Kak, di situ kan nggak ada persen beratnya, no problem ya. Kan tadi kakak bilang kalau persen itu pun nggak dikasih tahu jenisnya apa, apakah berat per berat, berat per volume atau volume per volume, berarti dianggapnya adalah persen berat, gitu ya. Jadi di sini sekarang kita sudah punya sebuah larutan HNO3. Nah, di mana larutan HNO3 ini kita sudah tahu persentasenya sampai dengan 70%. Ya. Dia memiliki zat terlarut, namanya juga larutan ya, dan zat pelarut. Di mana zat pelarutnya adalah asam nitrat itu sendiri dan zat pelarutnya adalah air. Tujuan kita harus membawa ke fraksi dari asam nitratnya. Ya, jadi membawa ke fraksi terlarutnya. Fraksi terlarutnya itu sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Gitu. Ya, berarti kita harus dapetin molnya masing-masing dong. Ya, contoh dari sini, berarti kita harus asumsikan dulu nih. Ya, kita asumsikan massa dari larutan ini adalah 100 gram. Otomatis di sini massa terlarutnya adalah 70 gram. Dan massa pelarutnya di sini adalah sisanya 30 gram. Masing-masing kita rubah dong ke mol terlarut. Caranya 70 gram itu kita bagi dengan NR-nya. Ya, N itu 14, O itu 16, dan H itu 1 ya. Di sini MR-nya sama dengan 63 gram per mol. Di sini pun sama, kita cari mol pelarutnya. Berarti sama dengan 30 gram, kita bagi dengan MR-nya 18 gram per mol. Ya. Nah, 70 dibagi 63, itu hasilnya sekitar 1,111 ya, mol. Sementara 30 dibagi dengan 18, itu hasilnya sekitar 1,67 mol ya. Ya udah masukin ke rumus XT. Berarti sama dengan 1,111 mol itu ya kita bagi dengan 1,111 ditambah 1,667. Satuannya mol gitu ya. Selesai. Ya ini tinggal di kalkulator saja ya. Hasilnya ini dapatnya sekitar 0,39996. Ya, ini dapatnya XT-nya. Ya, gitu. Selesai ya. Gampang ya, sederhana ya. Gitu. Oke. Kalau demikian ya silakan adik-adik try your best di sini. Ada dua ya, try your best di sini ya. Nah, di sini ada dua soal ya. Ya, satu soal sebenarnya, satu soal tapi sub anaknya ada dua. Ya, soalnya ada satu, sub soalnya ada dua gitu ya. Silakan adik-adik bisa pause videonya ya untuk mencari fraksi mol dan persen mol. Kan persen mol udah tahu ya, kalau fraksi itu ya kayak gini. Kalau persen mol ya fraksinya tinggal dikalikan 100. Kayak tadi ada soal yang tipenya kayak gini ya. Ini fraksi molnya dan ini persen molnya. Tinggal dikalikan 100 ya. Gitu. Silakan coba try your best di sini ya. Nah, kalau misal dari soal yang tadi yang di pos itu ada apa bagian yang tidak dipahami dan ingin ditanyakan, langsung saja pause videonya, langsung chat nomor kakak ya. Langsung chat di grup ya. Chat di grup ya teman-teman bisa tahu juga ya barangkali pertanyaannya sama nanti ya. Silakan ditanyakan di situ ya. Pasti kakak akan jawab di situ ya. Oke. Sekarang kakak lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Nah, soalnya di sini ada konsep yang baru, molaritas dan normalitas. Kakak akan jelaskan dulu nanti normalitas itu apa ya. Pertama, kakak akan cari molaritasnya dulu. Dari larutan yang mengandung sekian gram BaOH 2 kali dalam 2000 ml larutan. Ya. Basicnya kita tahu molaritas itu perbandingan antara mol terlarut dibagi dengan volume larutan. Nah, volume larutannya sudah ada di sini ya. 2000 ml larutan ini kan volume larutannya. Cuma mol terlarutnya belum ada ya. Ini kita hitung dulu. Mol terlarut itu sama dengan massa 9,5 gram. Kita bagi dengan MR dari BaOH 2 kali.
ya. MR dari BaOH 2 kali. Ba itu HR-nya sama dengan Ba 137 ya. BA itu 137, O itu 16 ada 2, H itu 1 ada 2 ya. Ini MR-nya sekitar 171 gram per mol ya. Nah, ini dihitung nih. 9,5 dibagi angka itu ya. Hasilnya sekitar 0,0555. Satuannya dalam mol ya. Masukinlah ke sini. 0,055 mol tinggal dibagi sama 2000 ml. Tapi kan harus dalam liter ya. Nah, ini kalau dibagi 2 ya hasilnya sekitar 0,27 ya. 777 gitu ya. Satuannya mol per liter atau mol per liter ini sama dengan molar ya. 277 molar gitu ya. Ini molaritas. Tapi kalau normalitas itu apa ya? Nah, sebenarnya molaritas itu sama dengan normalitas dikalikan dengan alfa. Ya. Alfanya itu apa? Alfanya ini adalah valensi asam atau valensi basa. Ya, maksudnya begini. Misal kita ngomongin tentang asam-asaman nih. HCl, HBr, HI, HR, ya, HCH3COO. Ini semua adalah asam yang valensinya sama dengan 1. Ya, valensinya sama dengan 1. Kenapa? Karena proton yang dimiliki masing-masing di sini ada 1. Protonnya 1. Oke? Ini yang disebut dengan valensi. Loh, yang dua kayak apa, Kak? Misal H2C2O4, H2CRO4, ya kan? H2SO4, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah yang alfanya sama dengan 2 atau valensinya sama dengan 2. Karena valensi asamnya di sini protonnya ada sebanyak 2 gitu. Kalau misalnya nanti ada H3PO3, ini sama dengan apa? Ya tentu valensinya sama dengan 3 gitu ya. Karena protonnya di sini ada sebanyak 3. Hal yang sama terjadi pada basa. Misal ada AlOH 3 kali, kemudian ada MgOH 2 kali, dan ada LiOH. Ya kita kalau asam lihat H plusnya, berarti kalau basa kita lihat OH midnya ada berapa di sini. OH midnya di sini ada 3, di sini ada 2, dan di sini ada 1. Itulah yang disebut dengan valensi. Jadi ini valensinya sama dengan 3, ini valensinya sama dengan 2, ini valensinya sama dengan 1. Gitu. Berarti kalau molaritas sama dengan normalitas dikali valensi, kalau dibalik nih, normalitas berarti sama dengan molaritas dibagi dengan valensi. Kita tahu senyawanya adalah BaOH 2 kali, dan ini valensinya sama dengan 2. Gitu. Jadi masukkan di sini. Molaritasnya udah dihitung tadi, 0,0277 molar. Ya. Jadi tinggal dibagi sama 2. Ya. Nah, satuannya di sini adalah molar per normal. Ya. Inilah nanti normalitas yang didapat ya. Nah, nanti kalau dihitung dapatnya itu sekitar 0,1 0,01388 ya. Normal. Ya, kalau ini dibaca molar, basicnya dari molaritas, kalau ini dibaca normal, basicnya dari normalitas. Begitu ya, adik-adik ya. Sini ya. Oke. Yap, demi menyingkat waktu, kakak akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, silakan dikeluarkan catatannya. Adik-adik, buku catatannya bisa dikeluarkan. Sekarang, Kanovian akan membahas tentang sifat koligatif. What is that? Ya, apa itu sifat koligatif? Kakak akan jelaskan by definition dulu. Sifat koligatif itu adalah sifat yang
dipengaruhi, ya, sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja. Zat terlarutnya saja. Oke. Jadi sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja. Maksudnya gimana? Ayo, kakak perlu perhatian adik-adik nih ya. Coba fokus dulu ya, fokus ya. Kakak perlu adik-adik membantu mengimajinasikan apa yang kakak gambar. Oke. Sekarang bayangkan ada 3 buah gelas kimia. Oke, bayangkan ya. Ada 3 buah gelas kimia. Masing-masing diisi oleh air yang sama. Oke, ini diisi oleh air dengan volume yang sama. Jadi ketiganya sama-sama diisi oleh 100 mililiter air H2O. Ya, ketiga-tiganya sama. Oke. Nah, sekarang masing-masing akan, jadi kan belum bisa disebut larutan loh. Kan larutan harus ada 2 komponen, zat larut dan zat pelarut. Ini masih disebutnya sebagai pelarut saja. Belum bisa disebut sebagai larutan. Supaya bisa disebut larutan, maka dia harus ditambahkan zat pelarut. Oke, ke dalam sini katakanlah kakak akan tambahkan NaCl. Ke dalam sini kakak akan tambahkan glukosa C6H12O6 rumus kimianya. Dan ke dalam sini akan kakak tambahkan urea. Ya, urea itu rumus kimianya CONH2 dua kali ya. Ada juga ya di soal yang tadi ya. Gitu. Nah, sekarang kakak akan melihat sifatnya dari berbagai aspek. Ya, aspek sifat. Oke, kakak akan lihat dari beberapa aspek ya sifatnya ya. Mulai dari yang pertama, miring ya. Wait. Nah, mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu warnanya. Kalau larutan garam itu warnanya apa ya? Bening ya. Bening itu istilah dalam Inggrisnya adalah colorless ya, tidak berwarna. Larutan gula juga sama, colorless. Ya, kalau ada yang tahu urea, pupuk urea itu berwarna pink ya. Ya kalau dia dilakukan pasti warnanya pink, gitu ya. Nah, ini aspek sifat yang pertama, ya. Aspek sifat yang kedua itu adalah rasa, misal. Tentu ini rasanya adalah asin, ya. Larutan garam, larutan gula tentu rasanya adalah manis, dan ini rasanya adalah pahit. Oke, kita garis bawahi, ya. Itu warna, rasa itu kan aspek sifat, ya. Terus sekarang misal apa? Aroma nih, aroma. Larutan NaCl, larutan garam ada baunya nggak? Nggak ada ya. Jadi ini tidak beraroma, ya. Ya, berarti odorless, tidak beraroma, ya. Sementara ini beraroma manis, ya. Larutan urea itu beraroma pesing. Ya, jadi baunya rada-rada pesing gitu ya. Pupuk urea itu ya. Oke, itu 3 sifat ya. Nah, berikutnya mungkin sifat juga adalah food grade-nya. Food grade itu apa? Maksudnya bisa dikonsumsi atau tidak gitu ya. Larutan garam bisa nggak dikonsumsi? Bisa. Ya. Jadi dia bisa dikonsumsi. Larutan gula jelas bisa kita sering mengkonsumsi. Tapi kalau urea ya nggak bisa diminum. Jadi dia tidak tidak food grade gitu ya. Ya tidak bisa artinya gitu. Nah ini kita sudah ngomongin berapa sifat gitu ya. 4 aspek sifat. Warna, rasa, aroma, food grade. Apakah dari ketiga jenis larutan ini sifatnya sama? Enggak ya. Rasanya beda-beda, aromanya beda-beda, warnanya beda-beda, food grade-nya beda-beda. Meskipun jumlah zat pelarut yang kakak masukkan itu jumlahnya sama. Katakanlah ini 20 gram, ini 20 gram, ini 20 gram. Meskipun jumlah yang dimasukkan itu sama, jumlah massa pelarutnya juga sama, tapi keempat sifat ini, warna, rasa, aroma, food grade-nya bakalan beda-beda. Berarti itu bukan sifat koligatif. Kalau sifat koligatif itu tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya ya, hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja. Jadi asal sama-sama 20 gram, maka sifatnya bakalan sama. Sifat apa saja itu? Ada 4 sifatnya. Ya.
Nah, sifat yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Disimbolkan sebagai delta P. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Disimbolkan sebagai delta TB. Berikutnya adalah penurunan titik beku. Disimbolkan sebagai delta TF. Dan terakhir adalah tekanan osmotik. Ini disimbolkan sebagai P. Gitu ya. Nah, ini ditarik garis. Ternyata kalau kita ngomongin 4 aspek sifat ini, dari ketiga larutan ini, sifatnya sama. Ya, baik dari larutan garam, larutan gula, atau larutan urea, 4 sifat ini bakal sama. Penurunan tekanan uapnya sama, kenaikan titik didihnya sama, penurunan titik bekunya sama, tekanan osmotiknya sama. Itulah sifat koligatif. Jadi sifat koligatif itu enggak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Asalkan zat terlarutnya jumlahnya sama, katakanlah dalam kasus ini sama-sama 20 gram, maka sifat-sifat yang akan muncul juga akan sama. Itulah sifat koligatif. Jadi sifat koligatif adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya saja, tidak dipengaruhi dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Ya, jadi zat pelarutnya mau diganti racun kah asal 20 gram, mau diganti pasir kah 20 gram, mau diganti bedak kah 20 gram, atau bahkan diganti kerikil asal 20 gram, sifatnya sama, ya. Sifat 4 sifat ini bakalan sama, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik akan sama. Dan inilah cikal bakal yang kita namakan sebagai sifat koligatif, ya. Jadi sifat koligatif ini ada sebanyak 4 gitu. Apa saja yang tertulis di sini? Inilah sifat koligatif, sifat yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Gitu ya. Oke ya. Sekarang kakak akan bahas satu persatu secara fundamental ya. Makanya kakak tadi bilang perlu pemahaman adik-adik tentang ini ya. Tuh. Bantu kakak untuk mengimajinasikan ya, supaya bisa paham tentang materi ini ya. Oke, kakak akan bahas satu persatu. Sifat koligatif yang pertama tadi adalah penurunan tekanan uap. Nah, ini disimbolkan sebagai delta P tadi ya. Itu. Kakak mau jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan tekanan uap. Sekarang adik-adik coba bayangkan ada sebuah botol di sini ya. Ayo, coba adik-adik bantu bayangkan imajinasinya ya. Nah, botol ini, botol ini diisi oleh air. Oke, botol ini diisi oleh air. Kalau kakak tanya nih, di dalam botol ini ada apa saja? Mostly, beberapa siswa itu akan jawab ini, oh, di dalam botol itu ada airnya, Kak. Ya, memang ada airnya. Tapi ada sesuatu yang mungkin tidak tidak ditekankan di sini ya. Di sini kan ada air, rumus kimianya H2O. Ternyata di sini juga ada air. Ya, cuma fasanya beda. Di sini air dalam fase liquid, ya, air dalam fase liquid, dan di sini air dalam fase gas. Gitu loh. Kok bisa begitu, Kak? Ya soalnya begini. Kalau misal partikel-partikel air ini kakak tuliskan ya, di sini kan ada partikel airnya, ya. Beberapa partikel dari air ini punya kecenderungan untuk lari ke atas, menguap gitu ya, menguap ke atas. Akibatnya di atas juga ada partikel air juga, cuma jarak antar partikelnya lebih jauh kan, fasanya gas di sini ya. Dan semua zat yang punya gas, dia akan memiliki apa yang kita sebut sebagai tekanan uap.
Jadi di sini pasti ada tekanan uapnya, gitu ya. Karena semua fasa yang berfasa gas akan punya tekanan yang mendorong ke segala arah sesuai hukum fisika ya. Gitu. Contohnya kalau ini kakak punya stylus pen, fasanya apa? Padat. Stylus pen ini tidak bisa kakak tanya berapa tekanan dari stylus pen ini ya. Berapa tekanan dari meja, berapa tekanan dari lantai. Ya kan kita ngomongin fasa yang apa benda yang berfasa padat ya tidak punya tekanan lah. Zat yang punya tekanan itu cuma mereka yang berfasa gas gitu ya. Nah, jadi di sini akan memiliki sebuah tekanan uap gitu. Nah, cuma bedanya kiri dan kanan apa yang mau kakak gambarin perbedaannya gitu ya. Nah, di sebelah kiri ini larut apa air saja. Tapi di sebelah kanan selain ada air, ya di sini kakak mau drop juga bintik-bintik yang berwarna apa ya, merah lah ya. Jangan biru lah ya. Ya merah aja lah ya di sini ya. Oke, perhatikan bintik-bintik merahnya. Bintik-bintik merah ini adalah zat pelarutnya. Otomatis berarti di sebelah kiri ini kalau mau kita bilang ini adalah pelarut. Tapi di sebelah kanan ini adalah larutan karena sudah ada zat pelarutnya. Nah, sebenarnya apa bedanya mereka berdua? Di sini kan tetap ada H2O-nya ya dalam fasa cair ya. Di atas juga ada H2O gitu ya. Cuma di sini zat-zat yang harusnya terbang ya kan air ini punya kecenderungan untuk terbang gitu ya. Tidak akan semudah yang tadi ya. Coba kakak zoom in di sini ya. Nah, kalau tadi air itu mau menguap tinggal terbang doang, kalau di sini terbang masih nabrak-nabrak gitu ya. Masih nabrak-nabrak partikel zat lautnya, baru dia bisa terbang. Sama kayak gini lah. Superman, ya saya nggak punya logika lain ya, pakailah apa Superman. Superman itu kan kemampuannya bisa terbang tuh. Kalau dia mau terbang, terbang di dalam rumah dengan terbang di lapangan lebih mudah di mana? Di lapangan dong. Kalau di lapangan dia tinggal terbang. Kalau dari rumah mungkin bisa. Dari dalam rumah dia bisa terbang, tapi atapnya harus ditembus. Ya, benjol dulu kepalanya baru bisa terbang. Tapi kalau di lapangan dia kan dengan leluasanya terbang, gitu ya. Akibatnya pada larutan air ini lebih sukar menguap sehingga partikel air yang ada di sini lebih sedikit daripada pelarut, gitu ya. Nah, tentunya di sini bukan berarti tidak ada gas sama sekali, tetap ada gas sehingga dia akan juga punya tekanan uap, gitu. Nah, yang ini namanya tekanan uap dari pelarut. Pelarutnya ya. Kalau ini tekanan uap dari larutan, gitu ya. Tekanan uap dari pelarut dan tekanan uap dari larutan. Tekanan uap dari pelarut itu disimbolkan P0. Kedepannya yang miliknya pelarut ada nol-nolnya. Yang miliknya larutan itu nggak ada nolnya. Ini disimbolkan P. Gitu. Nah, karena pada larutan ini air menguap lebih sulit, sehingga uap air di sini jadi lebih sedikit, maka tekanan uap larutan ini akan tambah kecil. Sehingga kalau misalnya kakak bandingkan antara P0, tekanan uap pelarut dengan P yang lebih besar siapa? Tentu P0. Makanya nama sifatnya dinamakan penurunan tekanan uap. Jadi kasusnya kira-kira begini, kakak punya air. Air ini cuma pelarut doang. Dia punya tekanan uap sekian. Tapi kalau ditambahkan bubuk garam, maka dia berubah jadi larutan yang tekanan uapnya jadi tambah kecil. Makanya namanya penurunan tekanan uap. Sehingga delta P-nya penurunan tekanan uapnya itu bisa dicari by logic ini. Kan kita punya delta P nih, ya. Delta itu kan namanya selisih. Dan delta itu tidak pernah negatif. Supaya dapetin angka yang tidak pernah negatif, maka kita harus kurangi sesuatu yang besar, kurangi yang kecil. Yang besar siapa ya? P0. Dikurangi dengan P. Inilah rumus untuk mencari delta P. Tapi rumusnya tidak ini saja. Ternyata delta P juga bisa dicari menggunakan XT dikali P0. Karena kita sudah belajar satuan konsentrasi, kita sudah tahu XT itu apa. XT itu adalah fraksi terlarut. Ya, fraksi terlarut.
Nah, kalau P-nya sendiri tekanan uap dari pelarut, tekanan uap dari larutan, juga kita bisa cari menggunakan rumus ini. XP dikali dengan P0-nya. Ya, XP dikalikan dengan P0-nya. Oke? Aman ya di sini ya? Ya, bagus. Jadi inilah peristiwa yang pertama terkait penurunan tekanan uap. Rumusnya cuma ada 3 yang kakak tuliskan di depan ini. Ya, sekarang sifat yang kedua, penurunan titik beku, gitu ya. Nah, penurunan titik beku ini tadi disimbolkan sebagai delta TF, gitu ya. Nah, coba sekarang kakak perlu imajinasi lagi dari adik-adik nih ya. Sekarang bayangkan kakak punya satu gelas air. Oke, satu gelas air ya. Partikelnya kan kira-kira begini ya, rada-rada renggang gitu ya. Nah, kalau dia mau dibekukan, artinya kita suruh turunkan suhunya ya. Nah, kalau suhunya diturunkan, maka permukaan airnya jadi begini. Loh, kenapa kok tambah sedikit? Karena partikelnya tambah didekatkan. Ya, jarak antar partikelnya tambah rapat di sini ya. Nah, inilah yang disebut dengan proses membeku. Ya, kasusnya sebenarnya begini, membeku itu ya. Gitu. Dan kita tahu air itu akan membeku pada suhu berapa? 0 derajat Celcius. Itulah yang kita sebut sebagai TF0. Jadi TF0 itu adalah titik beku dari sebuah pelarut. Karena ini kan cuma air saja, tidak bisa kita bisa bilang larutan ya. Ini kan cuma pelarut ya. Iya. Ya kan? Ini cuma pelarut ya. Di mana titik beku dari pelarut itu nilainya sama dengan 0 derajat Celcius. Gitu ya. Sekarang kasusnya, kakak mau gambarin lagi, tapi sekarang bukan pelarut. Ya, juga peristiwa membeku gitu ya. Membeku. Nah, ini ada sebuah cairan ya yang hendak dibekukan. Nah, awalnya begini. Nah, katakanlah begini ya. Tapi dia ada zat pelarutnya. Ya, bintik-bintik ini anggaplah zat pelarutnya ya. Nah, kalau mau dibekukan jadinya begini. Ya, tetap rapet gitu ya, tapi ada partikel zat pelarut di antara mereka ya. Nah, jadi pada dasarnya peristiwa membekukan itu adalah membuat partikel cairan ini tambah padat gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah ada zat pelarutnya, apakah membekunya tambah sulit? Iya dong. Kan diganggu kan. Awalnya dia kayak seolah-olah nyambungin liquid kan jarak antar partikelnya agak jauh tuh. Kayak dikompresi gitu, dipadetin gitu ya. Itu namanya membeku gitu ya. Tapi kalau udah ada zat pelarutnya, udah ada pengganggunya di sela-sela antar partikel ini yang sudah ada zat pelarutnya. Makanya membekunya lebih susah. Jadi harusnya air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kalau sudah menjadi larutan, ya, maka dia akan punya TF sendiri, bukan TF0. Jadi TF ini adalah titik beku dari sebuah larutan. Ya, di mana TF ini nilainya lebih kecil daripada 0 derajat Celcius. Yang artinya untuk membekukan, ya sekadar membekukan harusnya 0 derajat Celcius, tapi di sini lebih dari 0 derajat Celcius. Lebih kecil maksudnya. Lebih kecil suhu yang diperlukan ya. Gitu. Jadi perlu suhu yang lebih rendah lagi untuk membekukan sebuah larutan dibanding pelarut. Makanya kalau kalian mau eksperimen, silahkan ambil segelas air dengan segelas teh. Air itu pelarut, teh itu adalah larutan. Sama-sama ditaruh di freezer dengan volume yang sama. Pasti airnya akan membeku terlebih dahulu, es tehnya membeku terakhir. Ya, jadi tehnya membeku terakhir. Kenapa? Karena teh itu merupakan larutan. Titik bekunya pasti lebih kecil dari nol. Perlu suhu yang lebih tinggi untuk membekukan teh daripada membekukan air. Ya. Nah, dengan asumsi yang sama, di sini kita bisa bilang
hubungan antara TF0 dengan TF itu yang lebih besar adalah TF0. Makanya namanya juga sama, penurunan. Jadi kalau kakak punya sebuah pelarut, ditambahin garam atau gula atau teh, maka dia akan menjadi larutan. Yang titik bekunya itu lebih kecil daripada titik beku pelarutnya yang murni. Sehingga dari sini kakak juga bisa cari delta TF-nya, lalu melalui dari zat yang besar kurang yang kecil. Jadi TF0 dikurangi dengan TF. Ya, TF0 dikurangi dengan TF. Atau dia juga punya rumus lain, delta TF itu sama dengan KF dikali dengan M. Di mana KF itu adalah sebuah konstanta penurunan titik beku, ya, titik beku. Dan dia punya nilai, ya, nilainya adalah KF itu nilainya 0,52 derajat Celcius per molar, ya. Ini adalah nilai dari KF. Betul, ya. Oke. Jadi KF itu sama dengan 0, sorry, 1,86. Sorry, ya. 1,86 derajat Celcius per molar. Ini adalah nilai KF dari air. Ya, gitu. Jadi rumusnya cuma ada dua. Dan KF-nya silakan dihafal. Ya. Oke. Sekarang kakak lanjutkan ke sifat yang ketiga. Yaitu adalah kenaikan titik didih. Nah, ini disimbolkan sebagai delta TP. Ya, simbolkan sebagai delta TP. Nah, di mana kita tahu, ya, sekarang kakak perlu lagi asumsi dari adik-adiknya. Coba bantu kakak membayangkan. Ada sebuah panci yang diisi oleh air. Ya, jadi diisi oleh air. Nah, air ini punya partikel kan di dalamnya, ya. Partikel airnya seperti ini katakanlah, ya. Gitu. Nah, ini mau dipanasin. Tentunya dia ditaruh di atas kompor dong, ya, supaya dia mendidih. Gitu. Ya, kalau dia ditaruh di atas kompor, apakah dia bisa mendidih? Ya, kemarin ada yang jawab. Belum tentu, Kak. Loh, kok bisa kompornya hidup atau enggak? Oh, menyebalkan, sibal. Nah, oke lah, kita letakkan dia di atas kompor, kemudian kita nyalakan kompornya. Oke, kalau kompornya dinyalakan, otomatis air ini akan menguap atau mendidih gitu, ya. Jadi partikel air ini akan terbang ke atas, gitu, ya. Udah terbang ke atas. Nah, kita tahu air itu akan mendidih pada suhu tertentu, ya. Itu disebutnya sebagai TB0. Air itu mendidih pada suhu berapa? Pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, jadi TB0 itu pada dasarnya adalah titik didih dari pelarutnya saja atau air, ya, yaitu 100 derajat Celcius. Gitu. Oke. Sekarang kasusnya ini kan untuk pelarut, ya. Sekarang kakak buat kasus yang sama tapi untuk larutan. Masih di panci yang sama, oke. Masih ada airnya di sini. Oke, cuma sekarang selain di sini ada partikel air, nah di sini juga ada partikel zat larutnya yang bintik-bintik ini, ya. Nah, ini dari larutan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya air yang biasanya menguap tinggal terbang ke atas, sekarang nabrak-nabrak kayak tadi, ya. Ini nabrak ini dulu, nabrak ini dulu, baru bisa ke atas. Ini nabrak, 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 baru ke atas. Kalau tadi kan tinggal terjun bebas ke atas, gitu, ya. Nah, sehingga kalau kita mau mendidihkan si makhluk ini, tentunya perlu suhu yang lebih tinggi, tidak lagi 100 derajat Celcius, ya. Maka dia punya TB di sini. TB itu sebenarnya adalah titik didih dari larutan. Ya, ini titik didih dari larutan. Dan TB itu
nilainya lebih besar daripada 100 derajat Celcius. Artinya perlu api yang lebih gede lagi ya untuk sekedar mendidihkan larutan ini karena sudah berubah larutan, sudah ada zat pelarutnya. Ya, makanya kalau adik-adik di rumah nanti ya, mama kalian atau ibu kalian memasak sop, ya, sop itu kan kalau dimasak sewaktu-waktu blubub-blubub, ya, biasanya dirasain, oh ternyata kurang asin. Kalau kurang asin ditambahin apa? Garam. Coba kalian perhatikan, waktu blubub-blubub, kalau ditambahin garam, blububnya hilang. What's that mean? Apa artinya? Kalau ditambah garam, blububnya hilang. Artinya, kalau ditambah garam, maka dia akan berubah menjadi larutan, di mana titik didihnya lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Jadi perlu api yang lebih lama lagi untuk mendidihkannya. Ya kan? Coba perhatikan tuh, kalau ditambah garam, maka blubub-blububnya akan tambah kecil atau bahkan nggak ada. Ya, lama-kelamaan blubub lagi. Kalau kalian tambahkan garam lagi atau tambahin gula, tambahin zat telur, dia berhenti lagi. Blubub-blububnya hilang lagi. Gitu ya. Itu namanya sifat kenaikan titik didih. Tuh. Jadi kalau dibandingkan di sini antara TB dengan TB0, yang lebih besar sekarang adalah TB-nya. Itu namanya kenaikan titik didih toh. Nah, sehingga rumusnya bisa diturunkan. Delta TB itu sama dengan besar kurang kecil. Gitu. Atau bisa dicari juga menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Dibalik ya. Kalau tadi KF kali M, sekarang KB dikali dengan M. Ya. Di mana KB itu juga merupakan sebuah konstanta kenaikan titik beku. Kok titik beku? Titik didih. Ya. Yang nilainya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Ya. Itu tadi delta TB dan delta TF. Ya. Mungkin kalau ada adik-adik yang penasaran, loh kok titik beku bukan TB, Kak? B itu kan beku. Asalnya bukan dari itu. Asalnya dari bahasa Inggrisnya ya. Jadi F itu berasal dari istilah freezing. Freeze, ya, membeku. Makanya delta TF ya. Kalau delta TB, B itu berasalnya dari boil atau boiling, mendidih. Gitu ya. Itu dua peristiwa sifat koligatif yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ya. Jadi sifatnya persis mirip ya, hanya berkebalikan saja antara titik beku dengan titik didih. Nah, yang terakhir itu adalah perubahan tekanan osmotik ya. Nah, ini disimbolkan dengan pi ya. Yang suka matematika pi lazim dengan simbol ini ya. Pi gitu ya. Nah, pi itu angkanya berapa kalau pengen hafal lebih panjang ya. Coba buka yang punya kalkulator saintifik ya, buka kalkulatornya, kita bisa cari Pi itu tidak sekedar 3,14 ya. Nah, Pi itu kan ada di sini ya, warna kuning ya. Cara aksesnya tekan shift dulu, terus yang ini ditekan untuk dapetin Pi itu sama dengan kan ya. Terus standar ke desimal. Jadi Pi itu sekitar 3,14. Mungkin kalian hafal sampai sini ya. Ada tulisannya 1592654 ya. Kalau mau menghafal lebih panjang. Ya. Makin banyak digitnya dihafal yang makin bagus. Oke. Nah, kalau dari tadi kita kan ngomongin begini. Larutan, pelarut kalau dirubah jadi larutan, maka tekanan uapnya akan turun, titik bekunya akan turun, titik didihnya akan naik. Nah, kalau tekanan pentingnya naik atau turun? Bisa dua-duanya. Bisa naik, bisa turun. Ya. Makanya dalam kasus ini, tekanan osmotik ini, dia akan eh, maksudnya tidak diberi nama kenaikan atau penurunan karena tekanan osmotik bisa naik atau turun. Nah, sini kakak perlu imajinasi lagi dari adik-adik. Bayangkan sebuah pipa U, ya. Bayangkan sebuah pipa U di sini. Ya, tahu pipa U ya. Satu sifat yang unik dari pipa U itu kalau diberikan larutan, ya, ketinggiannya akan selalu sama. Nah, beginilah ya. Terus di tengah-tengahnya, di sini kakak berikan sebuah membran.
namanya membran semipermeable di sini ya. Di sini diberikan sebuah membran. Membran apa? Membran semipermeable. Nah, membran semipermeable itu apa? Biar kakak jelaskan. Membran semipermeable itu sebenarnya adalah saringan. Loh, kok bisa saringan, Kak? Nah, begini deh, coba kita lihat ilustrasi yang sama. Oke, coba kita pindah ke Google. Nah, saringan pasir bangunan. Ya, kita lihat gambarnya ya. Adik-adik tahu ini kan? Ini kan sebenarnya saringan. Fungsinya buat apa? Untuk memisahkan pasir dengan kerikil. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat saringan dari tepung. Nah, itu juga saringan ya. Nah, yang kayak gini, pori-porinya lebih kecil dari yang tadi ya. Apalagi yang seperti ini. Pori-porinya sudah sangat kecil ya. Sekarang kita coba lihat saringan ampas tahu. Apalagi seperti ini. Ini saringannya pori-porinya tambah kecil lagi. Nah, kalau membran semi permeable, oh ya dari tadi kan kakak ngomongin saringan, mulai dari pori-pori yang paling besar terus kecil ya. Nah, saringan yang paling kecil, pori-porinya itu disebutnya sebagai membran semi permeable. Adanya di mana? Adanya membran semi permeable ini ada pada kulit ya. Ini adalah lapisan kulit kita ya. Nah, lapisan kulit ini sebenarnya bisa menyaring ya, di mana membran semipermeable ini lubangnya sangat kecil sehingga yang bisa lewat-lewat di sini cuman air ya. Kalau zat terlarutnya tidak bisa lewat ya, sudah terlalu besar ya. Airnya saja yang bisa lewat. Jadi air bisa keluar, bisa masuk gitu ya. Selain dari air nggak bisa ya. Nah, kita kembali lagi ke Word di sini ya. Kalau di sini diberikan sebuah membran semipermeable, kemudian kakak kondisikan dua buah larutan di sini ya. Jadi kakak akan berikan dua buah larutan ya di sebelah kiri dan kanan dengan konsentrasi yang berbeda. Di sini ada larutannya. Kebetulan di sini konsentrasinya rada pekat gitu ya. Di sini rada encer. Nah, kasus yang seperti ini akan memaksa air. Ini kan konsentrasinya tinggi ya. Nah, Kak simbolkan apa ya konsentrasi? Molaritas ya. M-nya di sini besar, pekat. M-nya di sini kecil. Ya, tidak pekat ya. Maka air yang ada di konsentrasi sebelah kanan yang tidak pekat akan menuju atau bermigrasi ke arah kiri. Jadi airnya akan jalan ke sana. Emang bisa membran ini dilewati air? Bisa. Tapi kalau dilewati zat lautnya nggak bisa. Alhasil nanti jadinya begini. Yang ini tambah tinggi, yang ini tambah rendah. Ya, tapi konsentrasinya jadi sama nanti. Jadi begini. Nah, jadi konsentrasinya sekarang udah sama. Kanan dan kiri. Ya. Nah, akibatnya M kiri dan M kanan sekarang sudah sama. Akibatnya, dorongan yang tadi ke kiri itu akan seolah-olah mendorong dari sini ke sana menghasilkan tekanan. Ya. Nah, tekanan inilah yang diberi nama sebagai tekanan osmotik. Jadi, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang muncul akibat perbedaan konsentrasi. Gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya terjadi pada sel darah merah. Ya. Terjadi pada sel darah merah. Nah, coba kakak kasih gambarnya lah ya. Nah, kayak gini lah ya. Adik-adik kan tahu sel darah merah ya. Sel darah merah itu adalah sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Bentuknya kira-kira gepeng kayak gini lah ya. Nah, apa yang terjadi pada sel darah merah itu sebenarnya peristiwa tekanan osmosis ya. Nah, kayak gitulah. Jadi ada tiga kondisi
yang bisa terjadi pada sel darah merah kita ya. Nah, pertama, ini bisa terjadi ketika sel darah merah konsentrasinya sama dengan konsentrasi di luar ya. Sel darah merah, kita kan tahu ya di dalam sel, ya tak bikin gambar sel dulu ya. Nah, ini adik-adik kan bisa gambarin sel, kok jadi biologi Kak? Ya nggak apa-apa ya. Sel itu kan isinya banyak nih ya. Kira-kira kalau kita lihat, waduh, sorry. Zoom in-nya kelewatan. Nah, kalau kita lihat sel di sini, ada nukleolus, ada nukleus, ada nukleoplasma. Cairan di dalam nukleus namanya nukleoplasma ya. Ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma yang kasar ya. Ada juga badan Golgi, ada sitoplasma ya. Ada sentrosom, ada sentriol, ada lisosom, ada ribosom, tempat energi ya. Ada peroksisom ya. Ada mitokondria, ini tempat menghasilkan energi ya. Dan ada sitoplasma tadi ya. Sitoplasma ini adalah cairan sel. Ya, ini cairan sel. Sitoplasma ini kita fokusnya di sini ya. Ini adalah cairan sel. Dan cairan sel ini punya konsentrasi. Bayangin, konsentrasi dari sitoplasma ya. Katakanlah A, terus dibandingkan di luarnya, konsentrasi dari A itu sama dengan konsentrasi B. Jadi artinya konsentrasi dari sitoplasma sama dengan konsentrasi di luarnya. Maka itu disebutnya isotonik. Iso sama tonik tekanan. Jadi tekanannya akan sama. Tidak akan terjadi apa-apa pada sel darah merahnya. Tapi bayangin kalau hipertonik. Nah, hipertonik itu terjadi kalau ini A, ini B, konsentrasi A-nya lebih kecil daripada konsentrasi B-nya. Jadi konsentrasi di luar sel darah merahnya lebih pekat. Akibatnya air yang ada pada sitoplasma akan menetralkan. Jadi dia akan bergerak keluar. Ya, kalau airnya keluar otomatis sel darah merahnya jadi gepeng dong. Gitu. Hal yang sama sebaliknya terjadi kalau konsentrasi di dalamnya lebih besar daripada konsentrasi di luar. Akibatnya air dari luar akan masuk ke dalam, menyebabkan sel darah merah akan menggembung nanti jadi hipotonik seperti ini. Ya, gitu. Kalau adik-adik tahu minuman isotonik, minuman itu adalah minuman yang menjaga supaya sel apa sel darah merah itu tidak mengalami hipertonik atau hipotonik. Ya, jadi konsentrasinya distabilkan oleh minuman isotonik itu. Berarti apakah isi dari minuman isotonik? Isinya larutan garam, ya. Ya, jadi lautan yang punya konsentrasi gitu, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat by rumus, jadi gimana kalau kita melihatnya menggunakan rumus ya? Tekanan osmotik itu kan tadi disimbolkan P. Rumusnya sangat sederhana, sama dengan M dikali R dikali P ya. Di mana M itu kita tahu molaritas ya, dan R itu adalah tetapan gas ideal. Ya, yang nilainya sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Oke, gitu ya. 0,082 liter ATM per mol Kelvin ya. Gitu. Jadi, rumus sifat koligatif cuma sedikit ya. Atau kita review dari sifat koligatifnya dulu. Sifat koligatif ada 4. Penurunan tekanan uap, rumus-rumusnya ada di kanan. Penurunan titik beku, rumus-rumusnya ada di kanan. Kenaikan titik didih, rumus-rumusnya ada di kanan. Nah, yang sangat mudah adalah perubahan tekanan osmotik. Rumusnya juga ada di sebelah kanan. Ini rumusnya paling sedikit gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kakak mau klasifikasikan ini ya. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Oke.
Nah, kalau kita ngomongin larutan ini, berdasarkan daya hantar listriknya akan dibedakan menjadi dua. Jadi ada larutan yang bersifat elektrolit, pun ada juga larutan yang bersifat non-elektrolit. Ya sesuai namanya ya. Larutan elektrolit ini berarti dapat menghantarkan listrik. Ya, dapat menghantarkan listrik. Kalau non-elektrolit berarti tidak dapat. Ya. Tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, elektrolit pun nanti dibedakan jadi dua. Jadi ada elektrolit yang kuat, juga ada elektrolit yang lemah. Nah, sebenarnya perbedaannya nanti akan ada pada derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi itu adalah derajat seberapa banyak zat itu akan mengion, berubah menjadi ion-ionnya. Ini disimbolkan dengan alfa, ya. Nah, ketika alfa itu rentangnya antara 0 sampai 1 ya. Ya, lebih apa sama dengan atau lebih besar dari 0 ya. Kemudian sama dengan atau lebih kecil dari 1 ya, itu nilai derajat ionisasi. Yang artinya kalau seluruh zat itu terion sempurna, berarti alfanya sama dengan 1 ya. Dia akan tergolong ke dalam elektrolit yang kuat. Peristiwanya dia disebutnya terjadi terionisasi sempurna. Jadi seluruh zatnya diion-ionkan sempurna. Sementara yang ini alfanya tuh ya di antara 0 dan 1. Nah, karena dia tidak 1 alfanya, berarti dia terionisasinya parsial, tidak sempurna ya. Atau istilahnya ada terionisasi sebagian. Dan kalau non-elektrolit, otomatis alfanya sama dengan 0. Dan dia namanya ya tidak terionisasi ya. Terionisasi. Nah, sekarang anggota-anggotanya apa saja? Untuk yang terionisasi sempurna itu terjadi pada asam kuat, basa kuat, dan juga garam yang mudah larut. Mudah larut ya. Silakan adik-adik simpan dulu garam mudah larut itu apa. Simpan pertanyaan ini di bab berikutnya, di bab 8 kita akan ngomongin ini lagi. Ya, silakan disimpan ini dulu, bisa dicatat dulu ya. Kalau yang lemah itu asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut. Ya, itu disimpan juga ya, sukar larut. Ya, berarti kalau non elektrolit ciri-cirinya adalah selain di atas. Ciri-cirinya adalah dia bukan asam basa lemah, kuat, dia juga bukan merupakan garam. Gitu. Nah, kenapa kakak bedakan larutan elektrolit dan non elektrolit? Karena nanti kita akan membicarakan tentang faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff ini bekerja kepada senyawaan-senyawaan yang bersifat elektrolit atau bisa menghantarkan listrik. Faktor Van Hoff disimbolkan dengan I, di mana I itu nilainya sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Alfa sudah kakak ajari tadi sama dengan derajat ionisasi. Nah, kalau N ini disebutnya sebagai valensi ion. Beda sama valensi asam basa tadi ya. Valensi ion ini kita hitung seluruh jumlah kation dan anionnya. Ya, contoh. NaCl kita kan tahu ya, dia terionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Kationnya 1, anionnya 1, otomatis totalnya 2. Itulah valensinya. MgF2 terionisasi jadi Mg2 plus ditambah 2F minus. Nah, valensinya otomatis 3. Ya. AlCl3, Al2O3. Ya. Kemudian Mg 3 kali PO4 2 kali. Ya. Kemudian AlOH 3 kali. Ya. Ini valensinya kalau kakak sebut masing-masing
Ini valensinya 4 karena kationnya 1, anionnya 3. Ini valensinya 5. Ayo coba hitung cepat. Ini valensinya juga 5. Nah, ini valensinya sama dengan 4. Itu ya yang dimaksud dengan valensi ya. Itu. Dan umumnya faktor Van Hoff atau I ini akan sama dengan valensinya jika alfanya sama dengan 1. Ya. Dan faktor Van Hoff ini akan bekerja, ya, jadi faktor Van Hoff ini akan bekerja pada larutan elektrolit, ya, elektrolit. Oke. Akibatnya untuk rumus-rumus yang tadi kita tuliskan akan ada faktor Van Hoff yang bekerja kalau larutannya elektrolit. Jadi bukan delta P sama dengan ST dikali P0, dia akan dikalikan dengan I tapi opsional untuk mereka yang sifatnya elektrolit. Ya. Delta TF sama dengan KF dikalikan M dikalikan I, tapi I-nya opsional untuk mereka yang elektrolit. Ya. Delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, tapi I-nya opsional untuk mereka yang bersifat elektrolit. Ya. Dan P sama dengan MRT dikali I, tapi I-nya opsional untuk mereka yang bersifat elektrolit. Ya. Beres. Selesai. Ya. Sudah kumulasi. Ini adalah keseluruhan materi dari sifat koligatif. Ya. Jadi sifat koligatif itu pada dasarnya adalah sifat-sifat yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat larutnya, melainkan hanya dipengaruhi oleh jumlah zat larutnya saja. Sifat-sifat yang akan tetap sama itu ada 4 tadi: penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan perubahan tekanan osmotik. Rumus-rumusnya sudah kakak drop di sini semua, ya. Nah, untuk itu coba adik-adik bisa mengerjakan beberapa laksol yang ada di sini, ya. Di sini mana Kak? Nah, ini ya latihan 6.2. Ini ada ya, ada di PPT-nya. Kalau adik-adik mau gambar HD-nya, ya, silakan dibuka di PPT-nya ya. Oke, ya akan coba bahas ini ya. Ya, beberapa bagiannya akan kakak coba bahas. Mulai dari soal yang pertama ya. Oke, kita pisahkan dulu ya. Oke, larutan glukosa, silakan disiapkan kalkulatornya. Dalam air itu mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Itu kira-kira disimbolkan. Jadi yang 100,26 derajat Celcius itu disimbolkan TB atau TB0 ya. Jelas TB, karena kalau TB0 kita tahu titik didih dari pelarutnya saja atau air murni yaitu 100 derajat Celcius. Jadi TB-nya pasti harus lebih tinggi, gitu ya. Nah, KB-nya dikasih tahu, KF-nya dikasih tahu, yang ditanya membeku pada suhu berapa. Berarti yang ditanya adalah TF-nya berapa. Gitu. Soalnya TF 0-nya sudah tahu ya. Jadi TF-nya sama dengan berapa karena TF 0-nya sudah tahu yaitu 0 derajat Celcius ya. Ya udah kita berangkat aja dari sini. Kalau TB-nya sekian, TB 0-nya sama dengan sekian, kita akan tahu delta TB itu sama dengan TB dikurangi TB 0. 100,26 dikurangi 100 itu sama dengan 0,26 toh. 26 derajat Celcius. Kita masukin ke rumus delta TB yang lain. Karena delta TB itu sama dengan KB dikali M, ya. Karena dia nggak larutan glukosa ya, glukosa C6H12O6 itu termasuk non elektrolit ya. Delta TB sama dengan KB dikali M, gitu ya. Nah, maka dari sini bisa kakak cari M-nya, molalitasnya, yaitu sama dengan delta TB dibagi dengan KB, ya. Masukin delta TB-nya sama dengan 0,26 derajat Celcius, ya. Dan KB-nya sudah ada tadi 0,52 derajat Celcius per molar gitu ya. Lihatnya dari soal gitu. 0,52 kalau nggak dikasih satuan tetap kita tulis ya satuannya ya gitu. Nah, ini 0,26 dibagi 0,52 ini kan setengahnya ya. Dapatnya adalah 0,5 molar ya.
Gitu. Nah, ini bisa kita ubah ke delta TF-nya. Delta TF kan sama dengan KF dikali N. Masukin tuh KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal dikali molalitasnya 0,5 molal. Molalnya hilang di sininya. Jadi 1,86 dikalikan dengan 0,5. Alhasil dapatnya 0,93 derajat Celcius. Nah, kalau udah punya delta TF nih, kita akan tahu delta TF tadi sama dengan TF0 min TF. Nah, TF-nya yang dicari, pindahkan aja ke kiri. Berarti TF ditambah delta TF sama dengan TF0. Ya. Di pause ya, adik-adik, kalau dirasa terlalu cepat ya. Terus delta TF-nya pindah ke kanan, berarti TF-nya sama dengan TF0. Oke, kita ambil sisi dulu ya. Untuk jawaban sebelahnya. Nah, berarti dari sini, apa? TF itu akan sama dengan TF0 dikurangi delta TF ya. Nah, bela-bela nanti bisa kalian cari lah ya. Di sini berarti sama dengan TF0 dengan 0 derajat Celcius dikurangi dengan 0,93 derajat Celcius. So, hasilnya adalah min 0,93 derajat Celcius ya. Jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Sebenarnya dari awal sudah bisa kalian eliminasi gitu ya. Karena eh, titik beku dari sebuah larutan bukan pelarutnya. Titik beku dari sebuah larutan itu pasti lebih kecil dari nol. Jadi opsi ABC pasti sudah bisa dieliminasi, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang adik-adik silakan videonya bisa di pause dulu. Try your best di sini ya. Silakan coba kerjakan di sini. Try your best. Oke. Silakan di pause videonya. Kalau sudah kakak akan lanjutkan. Oke, kalau demikian kakak lanjutkan ya ke soal nomor 4 dan 5. Kok 4 dan 5, 3 dan 4. Ya. Oke, ini kira-kira soalnya. Mulai dari nomor 3. Suatu senyawa organik ada persentasenya masing-masing. Jadi dia cerita senyawa organik nih. Senyawa organik. Senyawa organik itu adalah senyawa yang hanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Makanya ditulisnya CXHYOZ. Ya. Dia terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Persentasenya masing-masing sudah ada. Ini sama dengan 37,5%. Ini sama dengan 12,5%. Otomatis oksigennya adalah 50%. Ya. Nah, kalau masih ingat, ya adik-adik, ini bisa digunakan untuk mencari rumus empirisnya. Oh, emang iya, Kak. Ya, asumsikan saja. Massa dari larutannya adalah 100 gram. Otomatis ini massanya adalah 37,5 gram. Ini 12,5 gram. Dan ini 50 gram. Ya. Masing-masing bisa dirubah ke molnya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan rumus empiris, ya rumus empiris itu merupakan perbandingan antara mol unsur-unsurnya, mol karbon banding mol hidrogen banding mol oksigen. Oke ya. Mol karbonnya dimasukin ya. Ya, berarti 37,5 kita bagi dengan MR-nya, AR-nya. Hidrogen tetap ya, dibagi 1 ya. Dan oksigen 50, tinggal kita bagi dengan 18 MR-nya. Ya. Sehingga ini kalau saya hitung, hasilnya sekitar 3,125. Ini sama dengan 4 dan ini 3,125. Sehingga perbandingan sederhananya dapatnya 4 12,5 ya. Ini 3,125. Jadi dapatnya 1:4:1. So, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya rumus empirisnya itu sama dengan CH4O. Ya. Jadi belum rumus molekulnya masih banyak kemungkinannya. Bisa C2H8O2, pokoknya kelipatan duanya ya. Bisa C3
H12O3 dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kita harus cari rumus molekulnya. Karena MR dari rumus empiris itu akan sama dikalikan dengan N, itu akan sama dengan MR dari rumus molekulnya. Ya. Nah, untuk tahu rumus molekulnya, kita harus tahu MR-nya dulu. Bisa nyari dari mana MR-nya di sini? Ya bisa nyari dari sifat koligatifnya. Kan koligatifnya belum dipakai sama sekali. Ya. Katanya 3,2 gram zat itu dilakukan di dalam 50 gram air. Ya. Katanya membeku berarti delta TF-nya udah tahu di sini ya. Delta TF-nya min 3,72 atau kalau dimasukkan itu 3,72. Minnya itu cuma penanda kalau suhunya turun gitu ya. Nah, berarti delta TF kan sama dengan KF dikali M nih ya. Nah, nggak usah diperlukan dikalikan I karena dia tidak bilang larutannya elektrolit. Dari sini kakak bisa cari M-nya dulu, yaitu delta TF dibagi dengan KF ya. Berapa hasilnya delta TF-nya kan tadi sudah ada ya. Soal ya, katanya menaikkan eh, atau menurunkan min 3,72 ya. Jadi di sini 3,72 satunya derajat Celcius dibagi KF-nya. KF-nya itu 1,86 derajat Celcius per molal ya. Nah, ini bisa dihitungkan hasilnya 2 nih. 2 molal ya. Gitu. Jadi gampang nih kalau dapat 2 molal. Akibatnya molal ini harus kita rubah ke mr ya. Nah, kita kan tahu ya, molaritas itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan massa dari pelarut. Gitu ya. Mol terlarut dibagi dengan massa dari pelarut ya. Nah, di sini mol terlarutnya bisa kakak ganti sama dengan massa terlarut dibagi mr-nya dikali dengan massa pelarutnya ya. Molalitasnya sama dengan 2 molal atau mol per kilogram ya. Massa terlarutnya udah ada di sini. Massa terlarutnya 3,2, pelarutnya 50, masukin semua itu ya. Jadi ini 3,2 dibagi mr dibagi sama 50 gitu ya. Karena 50 ini adalah massa dari pelarutnya. Tapi di sini harus dalam satuan kilogram. Jadi perlu dikalikan 10 pangkat min 3 ya. Baru nanti kita bisa dapat nilai atau harga MR-nya ya. MR-nya ternyata kalau dihitung di sini didapatnya sekitar 2 kali 50 10 pangkat min 3. Oke. Terus 3,2 dibagi dengan ya. Hasilnya sekitar 32 gram per mol ya. Ini yang kakak bilang soal muli. Ternyata MR-nya pun sama ya. Jadi MR dari rumus empirisnya CH4O itu sama dengan MR dari rumus empirisnya. Ya. Berapa ini MR-nya? 32. Berapa ini MR-nya? 32. Jadi otomatis N-nya di sini sama dengan 1. Ya. So the right answer is C4H. CH4O ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya kenapa C4H10 jawabannya jadi CH3OH itu kan disingkat saja ya. CH3OH kan kalau disingkat boleh disingkat CH410 toh. CH4O bisa toh disingkat seperti itu kan. Wah, gitu. Oke. Nomor 4 ini silakan adik-adik coba kerjakan ya. Try your best ya. Ya, seperti biasa kakak akan berikan oleh-oleh berupa PR ya untuk adik-adik kerjakan ya. Nah, PR-nya adik-adik harus kerjakan, selesaikan opsi soal nomor 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Jadi cuma ada 6 soal jadinya. Silakan adik-adik coba kerjakan ya. Dan di sini ada kekurangan ya. Di sini harusnya larutan B ini adalah MgSO4. Nah, itu saja ya kekurangannya ya. Selainnya sudah benar ya. Jawabannya sudah ada di sini kalau ada yang mau akses jawabannya ya. Gitu. Jadi, tapi yang kakak lihat bukan jawabannya, tapi orat-oretnya ya. Jadi kunci jawaban di sini silakan adik-adik gunakan kalau mau cross check jawabannya. Oke, gitu ya. Sip.
Tamatlah sudah materi tentang bab ke-6 tentang cairan dan larutan. Kita akan lanjutkan di bab ke-7 tentang materi gas ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan secara daring ini melalui video pembelajaran. Harapnya tidak sama sekali mengurangi semangat adik-adik dari SMA 1 untuk belajar lebih giat ya. Oke, karena kita mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa sudah kita pelajari barusan bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Berdoa dalam hati bisa dimulai. Siap, berdoa bisa dicukupkan. Sekian saja yang bisa kakak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Kakak akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya secara luring.